Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apakah sebenarnya dia tulus atau ada niatan sesuatu. Eh, ada niatan lain ya. Oke. Kamu boleh fokuskan pada seseorang, dianya siapa, dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apakah dia serius padamu atau memiliki niatan tertentu? Menurut dia, kalau untuk saat ini, sebaiknya kamu fokuskan dulu saja pada dirimu. Cintai dirimu, ya. Berarti ada sesuatu nih, ya. Ada maksudnya sesuatunya itu hmm, orang ini juga berarti tidak terburu-buru, ya. Atau ya, ada sesuatu yang masih membuat dia belum bisa segera-segera juga uh, merealisasikan sesuatu terhadap kamu. Ya, makanya di sini kamu disuruh untuk fokus aja dulu pada hidupmu, kayak gitu ya. Tapi di situasi, oke, tapi orang ini tuh masih percaya dia ada perasaan sama kamu, ya. Orang ini masih ada perasaan sama kamu. Uh, oke, kalau aku lihat orang ini tuh kenapa dia nyuruh kamu untuk fokus dulu sama hidupmu? Karena ternyata orang ini tuh ada kaitannya dengan anak, ya. Ada anak. Mungkin dia sudah punya anak, atau mungkin kamu yang sudah punya anak, sehingga kalau dia yang sudah punya anak, berarti dia harus memfokuskan anaknya dulu. Nah, kalau kamu yang sudah punya anak, berarti dia mengharapkan kamu untuk memfokuskan anakmu terlebih dahulu. Gitu. Ya, ada hubungannya dengan keluarga berarti ini ya, anak. Eh, kalau aku lihat religious factor di sini berarti ada situasi di mana orang ini tuh secara religius, secara keagamaan, orang ini kuat. Dan ada ikatan secara spiritual di antara kamu dengan dia yang memang kuat, gitu ya. Sederhananya deh, gini, bisa jadi entah ini kamu ataupun dia memang pernah meminta untuk dipersatukan, ya. Atau mungkin sampai detik ini pun ada yang berdoa meminta untuk dia menjadi pasanganmu atau kamu menjadi pasangan dia. Seperti itu. Cuman situasinya karena mungkin dia menyuruh kamu atau berperspektif kamu disuruh untuk fokus dulu pada hidupmu, sehingga di sini kamu menganggapnya bahwa dia sudah tidak cinta lagi sama kamu, atau perasaan ini hanya sebelah pihak. Ya, kayak ini hanya cinta unquired love itu apa sih? Cinta sepihak ya. Ya, hanya sepihak. Cinta ini hanya sepihak gitu. Entah ini kamu yang merasakan atau dia yang merasakan. Kalian situasikan aja. Ini karena pembacanya general ya. Jadi pembacanya bisa terbolak-balik energinya. Ya, jadi ada seseorang yang menganggap bahwa cinta ini sepihak karena tidak terlalu fokus ya. Kamu dengan dia ini tidak terlalu fokus pada hubungan ini. Masih ada yang kalian fokuskan. Ya, entah dia yang masih memfokuskan sesuatu atau kamu yang masih memfokuskan sesuatu atau justru malah kalian berdua sama-sama saling memfokuskan sesuatu pada diri kalian masing-masing. Dan ini ada hubungannya dengan family. Ya,
fokusnya mereka ini, fokusnya kamu atau fokusnya dia ini itu ada hubungannya dengan family. Oke, gampangnya gini aja deh. Misalkan dia yang lagi fokus pada family. Ya, oke, dia lagi fokus sama family. Atau ya bisalah kamu dengan dia sama-sama lagi fokus sama family gitu lah ya. Oke, kita lihat. Clock. Oke. Jadi benar, orang ini tuh butuh waktu. Ya, orang ini butuh waktu. Sehingga kalau aku lihat orang ini tuh memang apa ya, perlu waktu untuk berproses. Ya, ada proses, ada progres juga yang sedang dia jalani, yang sedang dia prioritaskan, yang sedang perlu dia usahakan, yang sedang dia utamakan. Dan memang sesuatu progres yang dia lakukan ini emang lagi ditutup-tutupi dari kamu. Gitu. Ya, atau bisa jadi orang ini tuh nampaknya memang sedang menutupi perasaan dia sesungguhnya ke kamu. Ya, sejujurnya bisa jadi kan di sini trust terus dikonfirmasi dengan mas ya. Jadi sebenarnya dia sayang, cinta sama kamu tapi dia tutup-tutupi. Seolah-olah dia kayak nggak membutuhkan kamu, nggak sayang sama kamu, padahal sebenarnya dia sayang. Ya, dia cinta, ada feeling dia sama kamu. Ya, bahkan ada keyakinan gitu loh. Oke, ya. Ini mantanmu ya, bisa jadi ini mantan suamimu, atau mantan pacarmu, atau mungkin dia sudah pernah berpisah dari seseorang, ya. Dia sudah pernah berpisah dengan seseorang dan saat ini mungkin situasi kamu dengan dia pun lagi saling menarik diri atau saling berpisah, ya, lagi nggak bersama dengan orang ini seperti itu. Oke, tapi tenang aja, ya. Akan ada kejutan bagimu, ya, karena eh, cinta dari orang ini tuh memang sebenarnya sejujurnya ada, ya. Bahkan di sini dia ingin menunjukkannya ke kamu. Nanti akan ada masanya kok, ada waktunya, ya. Dia akan menunjukkan atau mengatakan perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Apa yang dia inginkan. Bahkan ini lewat pertemuan secara langsung, ya. Dia ingin mengungkapkan kesungguhan dia atau cinta dia atau perasaan dia itu lewat apa ya, pertemuan secara fisik, ya, karena juga di sini ada yang ingin dia bicarakan, ya. Dan ya memang ini seperti kayak kopi santai gitu ya, ngobrol-ngobrol yang santai tapi berdaging gitu loh, ya. Sehingga tidak membebani, pokoknya intinya ini nggak ngomongin yang berat-berat tapi ngomongin yang santai, ngomongin tentang hal-hal yang berbau santai-santai tapi berdaging gitu ya. Ada maksud gitu ya. Mungkin bisa jadi sebuah rencana ya, dia ingin selain mengungkapkan perasaan dia juga mungkin akan membicarakan tentang rencana ke depan atau kejelasan hubungan seperti itu, ya. Dan memang dulu dia ini sempat banyak pilihan. Orang ini banyak pilihannya. Dan ketika dia jalani dengan pilihan-pilihannya itu, kok ya menurut dia setelah dianalisa, setelah dibanding-bandingkan, setelah dinilai-nilai ya, pilihan yang terbaik itu ternyata adanya di kamu. Sehingga orang ini memilih kamu. Kenapa dia memilih kamu? Karena ketika dengan kamu, dia mungkin banyak
terjadi progres, banyak terjadi perubahan. Mungkin hidupnya merasa damai dengan kamu, merasa nyaman dengan kamu. Mungkin ada sesuatu yang memang kamu berikan sehingga kamu membuat dia merasa nyaman, merasa kamu berharga, merasa kamu spesial, merasa kamu langka. Langka. Oke, maksudnya tuh uh, jarang ada sosok yang mungkin sifatnya kayak kamu atau perlakuannya kayak kamu, wanita atau pria yang dibandingkan wanita atau pria yang pernah hadir di hidup dia, gitu ya. Kamu beda dengan yang lainnya, sehingga di sini sosok kamu itu menjadi orang yang apa ya, membuat dia merasa apa ya, teristimewa gitu ya, dan membuat dia merasa nyaman, bahagia, ya itu cuma sama kamu gitu. Ada perasaan yang beda gitu, ada perasaan yang kamu itu spesial gitu, beda dari yang lain. Itulah ya yang dia rasakan. Oke, kalau aku lihat memang orang ini tuh orang yang sangat berfokus pada pekerjaan. Mmm, Kasarnya tuh dibilang orang yang gila kerja deh, gitu ya. Orang yang memang sangat giat banget bekerja, orangnya juga kalau di dalam pekerjaan itu emang fokus banget, teliti banget ya, dan memang mungkin sebagian waktu dia itu dia tuangkan pada pekerjaan. Orang ini memang sangat giat banget dalam bekerja. Dan kalau aku lihat juga, orang ini sejujurnya bisa diandalkan ya, orang yang dapat diandalkan, orang yang menginginkan hubungan yang kuat, orang yang sangat setia, orang yang sangat berdedikasi terhadap hubungan. Dan kalau aku lihat di sini, kalau kamu tanya tentang apakah dia serius atau ada tujuan lain, orang ini sejujurnya sama kamu, kali ini dia memang benar-benar serius, ya. Cuman memang orang ini kan orang yang sangat teliti, orang yang rajin bekerja ya. Terus dia itu memang orang yang memang terlalu asik dalam pekerjaannya. Dia juga sebenarnya orang yang toleran ya, terus juga orang yang memang diandalkan. Mungkin memang dalam keluarga besarnya dialah sosok satu-satunya yang bisa diandalkan gitu ya. Sehingga orang ini sangat menenggelamkan diri pada pekerjaan karena mungkin dia adalah harapan keluarga atau mungkin dia anak tertua seperti itu sehingga uh, orang tua, adik-adiknya, keluarganya itu sangat mengharapkan dia banget untuk bisa apa ya, bertanggung jawab atau memenuhi kebutuhan keluarga gitu ya. Terus itu juga, orang ini memang sayangnya ya, dia ini lebih suka tidak mengambil resiko di dalam hubungan atau bidang lain apapun, ya. Orang ini memang nggak berani mengambil resiko. Sehingga kalau misalkan dia lihat hubungan ini justru mencengkram ya, hubungan ini tuh banyak halangan rintangannya, akan terlihat orang ini tidak memberikan effort gitu loh. Karena memang orang ini nggak berani mengambil resiko ya. Jadi mungkin orang ini kamu lihat, nggak tahu deh kak, kayaknya nggak serius nih, orang nggak pernah menunjukkan effort, nggak pernah menunjukkan apa itu namanya, usaha ya, atau menunjukkan
keseriusan dia kayak gitu ya. Karena sejujurnya memang orang ini tuh mungkin ya karena dia adalah harapan keluarga atau orang yang memang diharapkan. Mungkin banyak orang yang sangat mengharapkan dia untuk dia apa ya sukses, untuk dia bisa menjadi tulang punggung mungkin ya. Sehingga dia ini kalau aku lihat mungkin kayak terlalu banyak beban atau harapan-harapan orang-orang memandang dia. Sehingga orang ini tuh kayak merasa, apakah aku mampu gitu loh. Apa sih kalau kayak gitu tuh? Kayak masih meragukan diri sendiri gitu. Dan dia mungkin juga tahu kemampuan diri dia sendiri. Sehingga dianya juga kayak, apakah aku bisa? Seperti itu loh pemikiran dia. Ada rasa ketidakmampuan gitu deh orang ini ya. Terus itu juga kalau aku lihat orangnya memang keras kepala ya dan sulit dibujuk. Untuk mengubah pandangannya aja tuh sulit banget kamu akan membujuk dia. Cuman kalau dengan kamu, aku lihat dia tuh bisa diandalkan, bahkan bisa setia ya. Kalau aku lihat sama kamu. Dan berarti kalau aku lihat perasaan dia ini memang tulus sama kamu, sayang, cinta sama kamu. Bahkan orang ini kalau aku lihat kayak ada keinginan memiliki kamu, takut kehilangan kamu. Cuman karena memang orangnya itu ada rasa kayak insecure atau ada rasa ketidakberanian mengambil resiko, makanya dia nampak seperti orang yang nggak serius gitu loh. Ya. Terus juga kalau aku lihat saat dia bersama kamu, orang ini solid kok. Ya bisa mengimbangi kamu. Bahkan ngebuat kamu tertawa, ngebuat kamu merasa asik dengan dia, selalu bahagia dengan dia. Aku lihat ya, orangnya juga apa ya, bisa bisa menghibur, selalu menghibur kamu agar tetap bahagia kalau selalu bersama dia. Orangnya dapat diandalkan ya. Memang cuman ya sayangnya memang kalau kamu dengan dia itu orangnya ketika kamu ngejalanin hubungan dengan dia memang tidak terlalu mendebarkan ya kalau dalam romansa. Orang ini mungkin orang yang nggak suka menunjukkan hal-hal romantis di depan umum atau mungkin memang orang yang sulit untuk mengungkapkan perasaan dia sesungguhnya ya atau mungkin dia karena memang masih pakai mask ya masih pakai topeng ya orangnya memang tidak bisa menunjukkan perasaan dia sesungguhnya dia orang yang belum bisa jujur tentang perasaan dia yaitu karena dia belum belum berani mengambil resiko ya entah apa yang membuat dia ya bisa jadi karena harapan keluarga ini ya orang yang selalu apa ya banyak memikul harapan-harapan orang kayak gitu sehingga orang ini tuh kayak merasa full gitu ya hidup dia itu menjadi harapan orang itu ngerasa full gitu. Apakah aku bisa mewujudkan semua harapan-harapan orang sehingga orang ini tuh kayak udah full banget untuk bisa menambah harapan dari kamu gitu ya. Oke, makanya di sini kayak serius tapi mudah melepaskan yaitu karena memang punya beban yang banyak, punya punya tanggungan harapan-harapan dari banyak orang orang ini. Oke? Dan kalau aku lihat juga sebenarnya orang ini memang orang yang pendiam, orangnya pemalu, orangnya canggungan juga. Terus itu juga orang ini tuh memang punya prinsip atau punya karakter yang dia nggak bisa apa ya menunjukkan semua kebaikan dia pada semua orang. Kalau misalkan orang itu menunjukkan kebaikannya terlebih dahulu kepada dia, baru dia akan bisa terbuka untuk berbuat baik. Kayak gitu, ya. Orang ini harus distimulasi dulu, baru dia akan bertindak. Kayak gitu loh. Ya, dia harus diberikan sinyal dulu, harus diberikan apa ya, trigger dulu, baru dia akan bertindak. Kayak gitu, ya. Orangnya nggak, ya mungkin memang nggak inisiatif, begitu loh. Ya, karena mungkin ya itu banyak harapan
ya. Banyak harapan orang-orang itulah yang membuat dia merasa terbebani untuk berinisiatif aja kayak nggak mampu gitu loh, karena dia menanggung banyak harapan sehingga itu kayak udah tertanam gitu loh di otak dia, ya, sehingga banyak kayak hidup dia tuh terbebani dengan harapan-harapan orang sehingga dia harus bisa mencapai harapan itu sesuai dengan penilaian orang atau karakter orang atau controlling orang kayak gitu loh, ya, sifat orang ini. Terus itu juga memang kelihatannya ya, bukan kelihatan ya, memang memang terjadi di hubungan kalian, ada keretakan, ada penundaan, ada ya kehancuran di hubungan kalian. Ya bahkan di sini ada penundaan, mungkin ada yang sempat udah merencanakan pernikahan tapi tertunda gara-gara tiba-tiba orang ini sifatnya berubah atau perilakunya berubah. Karena kalau aku lihat, memang ada suatu masalah nih yang terjadi di diri dia secara personal, secara pribadi, orang ini tuh ada masalah. Masalahnya itu tentang penyalahgunaan, ya. Entah penyalahgunaan obat-obatan terlarang, entah penyalahgunaan keuangan, ya. Karena kalau aku lihat kan dia punya beban yang sangat berat ini. Dia menanggung beban loh. Sehingga orang ini harus memicu diri dia untuk sesuai dengan kriteria orang-orang gitu loh. Ya, dan akhirnya dia melibatkan diri pada sesuatu, akhirnya dia melakukan suatu penyalahgunaan gitu ya. Penyalahgunaannya banyak ya, bisa penyalahgunaan tentang uang, penyalahgunaan tentang obat-obatan terlarang. Kalau uang itu misalnya kayak gini, dia kerja nih di satu perusahaan, dia misalkan punya punya pangkat yang cukup bagus, misalkan dia seorang bendahara lah di kantor dia itu. Uangnya dipakai, akhirnya dia harus mengembalikan uang itu. Jadi ada penyalahgunaan di sini ya. Ya, kalian situasikan aja dengan kondisi orang ini. Oke. Okay? Kemudian juga mungkin orang ini juga dulu pernah melakukan ketidakjujuran, bahkan pengkhianatan, kebohongan, kecurangan yang pernah dia lakukan ke kamu, ya. Sehingga di sini ya ngebuat kamu makin meragu, ya, makin meragu tentang keseriusan dia. Kayak kamu memikirkan bahwa ini orang mungkin hanya datang untuk memanfaatkan kamu saja. Oke, mungkin seperti itu. Tapi ini kalau aku lihat memang itu masa lalu dia ya. Dia pernah melakukan itu ke kamu. Bahkan kalau aku lihat ya dulu dia juga memang ternyata sejujurnya dia punya perasaan sama kamu itu dari dulu. Cuman memang masih dia tutup-tutupi. Ya, seolah-olah dia tidak membutuhkan kamu, seolah-olah dia tidak punya perasaan terhadap kamu. Jadi itu kayak orang ini tuh manipulatif ya, orang ini tuh manipulatif, orang ini tuh selalu bermain taktik, selalu punya trik-trik licik seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini memang di hubungan kalian ini selalu hadir pihak ketiga yang memang ingin menyabotase hubungan kalian. Entah ya memang pihak ketiganya itu adalah selingkuhannya inilah yang menyabotase hubungan kalian agar hubungan kalian berakhir. Gitu, ya. Kalau ditanya saat ini apakah dia serius atau punya motif tertentu, gini, saat ini tuh ada ketidakyakinan dari si dia untuk hubungan ini, sehingga inilah yang membuat dia itu goyah. Ya, ada rasa ketidakyakinan, ada rasa keraguan, ada rasa ketidakamanan ya dari si dia. Rasa ketidakamanan ya, bukan ketidaknyamanan. Kalau nyaman, aku lihat dia nyaman sama kamu, tapi dia merasa tidak aman. Ya, entah memang dari situasi dari si dianya atau memang dia terpengaruh oleh situasi dari kamunya. Entah mungkin bisa jadi keluargamu tidak menyetujui dia atau ada situasi-situasi lain seperti itu ya. Kalau misalkan dari dia ya mungkin ini beban dia, beban dari harapan orang-orang itu yang membebani dia ya. Sehingga orang ini merasa tidak aman untuk hubungan ini. Akhirnya hubungan ini goyah. Kalau dibilang orang ini nyaman-nyaman, orang ini dibilang untuk berkomitmen, orang ini belum mampu.
ya. Orang ini belum bisa karena ya itu tadi masih ada keraguan dalam diri dia untuk membuat komitmen di hubungan ini. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, mmm, orang ini menahan ya, sejujurnya menahan untuk tidak menerima cinta kamu. Ya, jadi saat ini pun dia masih kayak dia cinta sama kamu, dia tahu juga kamu cinta sama dia, tapi orang ini tuh belum mampu untuk bisa memberikan komitmen ke kamu. Akhirnya dia menahan perasaan cinta dia ke kamu, menahan eh, apa ya keinginan atau menerima suatu hubungan dari kamu. Orang ini menahan ya saat ini. Jadi kamu harus bisa menanggapi apakah dia serius atau ada maksud tertentu. Kalau aku lihat dari sini, orang ini sayang dan cinta sama kamu. Tapi memang dia saat ini tuh harus menahan cinta itu dulu. Karena masih ada keraguan dari si dia, karena dia masih merasa tidak aman di hubungan ini. Nah, inilah yang membuat dia akhirnya menggoyahkan hubungan ini, akhirnya dia menghancurkan hubungan ini. Ya, apa rasa tidak aman itu bisa jadi tentang apa ini? Ini ya, Knight of Pentacles. Tentang beban, harapan orang-orang ya, tentang harapan orang-orang ke dia ini, ya, beban hidup dia ini, ya, atau ada hal lain juga bisa jadi, ya. Tapi ini energinya lebih kuat ke diri pribadi dia sih ya, beban dia pribadi. Nih, dikonfirmasi lagi dengan judgment. Reverse, berarti memang orang ini menunda memilih hubungan atau menunda untuk menjalani hubungan karena ada keraguan dalam diri dia. Ya, masih ada keraguan di diri dia. Dia bingung dengan situasinya dalam keadaan dia ini, ya, yang sedang dia tutup-tutupi dari kamu ini, tentang apakah memang hubungan ini harus dilanjutkan atau dihentikan, ya. Karena aku lihat memang orang ini masih kayak gimana ya? Orang ini mungkin pernah mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, sehingga dia akhirnya itu harus berhati-hati untuk mendapatkan eh, bukti sebelum menilai atau sebelum mengambil keputusan kayak gitu ya. Terus itu juga ada suatu fitnah atau tuduhan palsu sih ini ya. Entah ini dari sisi dia atau dari sisi kamu yang entah deh apa. Pokoknya ini aku rasa ada sesuatu dari omongan orang-orang itu tentang fitnah atau apa ya, isu bohong gitu loh, isu palsu gitu ya. Kalian situasikan aja ya, berbagai macam hal banyak ya. Soalnya ini kayak kayak banyak banget. Aku sulit untuk mengungkapkannya karena ini isunya banyak ya. Dan setiap orang juga beda-beda. Jadi aku ambil garis besarnya aja ya. Ada sesuatu fitnah atau isu besar yang apa ya, yang mungkin tertanam di diri dia atau yang tertanam di diri kamu. Sehingga disinilah yang menyebabkan kegagalan dalam mengambil pelajaran dari masa lalu. Jadi kemungkinan ada situasi dari masa lalu kalian yang tidak dirubah dan sampai detik ini masih kalian lakukan sehingga tidak ada perubahan juga di dalam hubungan ini. Ya, karena nggak ada yang dirubah. Kayak gitu. Oke? Okay? Paham ya maksud aku? Jadi mungkin ada situasi yang toksik atau mungkin ada sifat toksik dari orang ini atau dari kamu yang tidak berubah sampai sekarang dan akhirnya kalau kamu tanya tentang hubungan ini apakah ada keseriusan atau tidak bisa ditentukan karena masih ada yang belum berubah. Oke? Okay? Paham ya? Oke, okay, itu banyak hal ya, berbagai macam hal ya. Kalian kondisikan aja dengan situasi kalian. Coba kalian pikir-pikir apa tuh yang belum berubah dari hidup kalian atau yang belum berubah dari situasi hubungan kalian.
Sehingga orang ini tuh menahan diri untuk menghubungi kamu atau menyukai kamu karena orang ini merasa malu sama kamu ya uh, untuk melakukannya kayak gitu ya. Ada sesuatu yang gini karena dia terpengaruh gitu loh. Karena dia terpengaruh sehingga untuk uh, ngomong atau ngobrol untuk berkomunikasi dengan kamu itu dia malu gitu loh. Gara-gara dia terpengaruh dari isu-isu bohong itu. Sehingga dia harus hati-hati dulu cari kebenarannya agar dia bisa pede untuk ngehubungin kamu. Jadi tunggu aja. Kalau aku lihat orang ini memang ingin menghubungi kamu, cuman mungkin nggak dalam waktu dekat, ya. Karena dia harus membuat semuanya jelas dulu, semuanya stabil dulu, semuanya terlihat apa ya? Ya terlihat jelas gitu. Bahkan untuk masa depan dia pun paling tidak dia harus terlihat jelas dulu gitu. Karena kalau aku lihat kan dia berarti dalam masa depan dia pun dia nggak kelihatan jelas mau jadi seperti apa dia ke depan gitu. Sehingga orang ini masih semuanya ditunda. Oke, okay? Jadi kamu silakan mengambil apa kesimpulannya. Apakah orang ini serius atau tidak? Intinya situasi orang ini seperti ini gitu ya. Oke, coba deh ya. Aku akan ambil satu kartu deh. Apakah orang ini serius atau ada maksud tertentu? Dia masih optimis, ya. Jadi kalau aku lihat orang ini serius, ya. Tuh, dia tetap stay optimistic about your love life, kata dia, ya. Jadi kalau aku lihat orang ini serius sama kamu, cuman memang keadaan yang tidak memungkinkan karena selain dia ada beban hidup, ada harapan-harapan orang-orang yang apa dia sayangi, yang dia perlu rangkul, ya orang-orang terdekat dia. Beban dari situ juga kalau aku lihat ada masih ada keraguan tentang keamanan hubungan ini gitu ya. Tapi kalau dibilang serius, orang ini serius. Dia tetap optimis tentang hubungan ini. Bisa terjalin. Oke. Okay? Cuman untuk keputusannya apakah kamu masih tetap mau stay dengan orang ini atau tidak, itu keputusanmu. Silahkan ya. Aku hanya membaca dari batas ini aja. Apakah dia serius atau ada maksud lain. Oke? Okay? Untuk kesimpulannya, kamu nanti akan memilih seperti apa, aku serahkan padamu. Oke? Okay? Oke, okay. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu aja. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.